Tentunya, orang tua tanam benih, kita harus pahami bahwa penyebab-penyebab ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga-tiganya bisa berinteraksi. Ini yang kita perlu paham. Picky eater itu adalah anak-anak yang mengkonsumsi makanan kurang bervariasi. Kata kuncinya di kurang bervariasi. Mengapa? Karena anak-anak tersebut menolak makanan tertentu. Bisa jadi makanannya sudah dikenal tapi dia menolak, atau menolak makanan yang belum dikenal. Biasanya yang ditolak ini seperti buah-buahan ataupun sayuran. Meski ada juga anak yang tidak suka protein ya, ada daging, ikan, atau tahu tempe misalnya dia tidak suka. Nah, bisa juga berupa penolakan pada cara makanan tertentu diolah. Jadi ada anak yang hanya mau digoreng saja, tetapi kalau misalnya di steam atau dikukus tidak mau. Nah, ini menyebabkan ada gangguan di dalam relasi sehari-hari di rumah. Jadi, misalnya seorang ibu menjadi lebih repot dalam mempersiapkan makanan bagi anaknya. Jadi, boleh dikatakan karena picky eaters, relasi orang anak menjadi sedikit lebih memanas begitu ya. Ada masa-masa di mana kalau makan harus ribut dulu antara orang tua dan anak. Nah, kira-kira demikian yang disebut dengan picky eater. Selanjutnya, mari kita lihat. Kapan sih biasanya picky eater itu mulai muncul? Pada usia 24 bulan atau sekitar 2 tahun, maka biasanya gejala picky eater mulai muncul. Dan ini sebenarnya bisa dialami oleh anak pada umumnya. Lalu kemudian kemauan anak untuk lebih picky, lebih memilih, itu semakin memuncak menjelang usia sekitar 3,2 tahun, jadi sekitar 38 bulan. Nah, fase ini biasanya akan menurun setelah usia 4,5 tahun ke atas. Jadi orang tua mesti mengerti bahwa ini adalah fenomena alami yang bisa dialami anak. Nah, tentunya ada beberapa anak yang kemudian tidak menurun nih, tapi terus dibawa sehingga ketika dia usia sekolah dasar dan sebagainya, tetap hanya mau makanan tertentu, menolak sayur tertentu, menolak buah tertentu. Penyebab dari picky eater ini bisa terbagi menjadi 3 faktor. Ada faktor sebelum dan selama kehamilan. Jadi faktor terkait dengan orang tua, dalam hal ini secara khusus ibunya. Lalu ada faktor kedua pada diri anak. Tahun pertama kehidupan anak, seperti apa gaya perilaku makan yang ditunjukkan anak. Nah, yang ketiga faktornya terkait dengan interaksi antara orang tua dan anak. Orang tua tanam benih, kita perlu pahami bahwa perilaku makan adalah sebuah bentuk behavior atau perilaku. Artinya manusia belajar perilaku dalam interaksinya dengan orang lain. Nah, kalau anak-anak tentu dalam relasinya dengan orang terdekat, pengasuh, keluarga, orang tua. Sehingga faktor ketiga terkait dengan picky eater adalah bagaimana relasi si orang tua dengan anak dalam hal mengembangkan perilaku makan. Tentunya orang tua tanam benih, kita harus pahami bahwa penyebab-penyebab ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi bukan hanya karena faktor kehamilan, bukan hanya karena faktor anak di tahun pertama, dan bukan hanya karena faktor relasi orang tua dan anak di 2 tahun pertama. Ketiga-tiganya bisa berinteraksi. Ini yang kita perlu paham. Nah, mari kita lihat contoh-contoh konkretnya. Terkait dengan kondisi pralahir atau kondisi orang tua pada saat kehamilan. Ditemukan dalam beberapa penelitian bahwa ada korelasi antara usia kehamilan ibu. Jadi kalau ibu itu lebih tua pada saat hamil usianya, ada kemungkinan bisa berkorelasi dengan munculnya picky eater, tapi tidak selalu. Ini saya menunjukkan data-data. Lalu ibu yang merokok. Nah, ini tentu kita sudah mengerti ya pengaruh dari zat-zat yang ada di rokok terhadap perkembangan janin. Kemudian tingkat pendidikan ibu. Jadi semakin ibu itu berpendidikan, maka sang ibu akan lebih bisa melakukan berbagai strategi untuk mendampingi anak mengembangkan perilaku makan sehingga tidak picky, tidak memilih. Lalu berat bayi rendah saat lahir. Tentu ini terkait dengan kecukupan nutrisi gizi pada saat dijanin. Yang menarik lagi, ketika bayi memiliki saudara kandung, maka ditemukan bahwa ini menjadi faktor protektif untuk perilaku makan.
Bagaimana nalarnya? Bisa jadi ketika anak punya kakak atau adik, maka ketika dia melihat kakak atau adiknya makan, ini akan menjadi role model perilaku. Sebaliknya, kalau kakak dan adiknya juga picky, maka ini juga bisa mempengaruhi perilaku anak tersebut. Lalu juga kita perlu perhitungkan faktor makanan yang tidak disukai atau dihindari dari keluarga. Bisa jadi ada role model dari orang tua yang juga ternyata tidak menyukai sayuran, buah, atau jenis makanan tertentu. Bagaimana itu diolah. Preferensi dari keluarga juga bisa mempengaruhi. Hal lain, contoh konkret lain dari ketiga faktor yang berinteraksi. Faktor genetik terkait sensitivitas rasa pahit di lidah anak. Nah, kalau sudah bicara faktor genetik, maka ini diturunkan. Oleh sebab itu, kita bisa temukan ada anak yang sangat menolak ketika makan sayuran tertentu yang memiliki cita rasa pahit, karena memang sensitivitas rasa pahit di lidah dia itu cukup tinggi. Nah, ini tentu akan membutuhkan pendekatan yang lebih sabar dan lebih berulang, atau mungkin cara pengolahan si sayur yang pahit itu sehingga tidak terlalu terasa pahitnya. Yang lainnya, kita bisa juga melihat contoh perilaku dari ibu sebagai pengasuh terdekat. Apabila anak melihat bahwa ibu itu juga makan sayur, makan buah, bervariasi makanan, maka ini akan lebih memperbesar peluang untuk anak tidak menjadi picky eater. Tetapi kalau ternyata ibu atau orang tua di rumah itu juga memilih-milih dalam hal makanan yang dikonsumsi setiap hari, maka situasi itu juga bisa membuat anak cenderung menjadi picky. Hal lain lagi, bagaimana relasi emosional ketika seorang ibu mendampingi anak untuk belajar makan? Jika kita sebagai orang tua lebih menggunakan tekanan dan paksaan, misalnya, kalau anak tidak makan sayur, kita lalu mengomel, atau kita lalu memarahi dengan nada yang tinggi. Justru ini akan membuat anak tidak merasa ingin makan makanan itu, karena lebih merasa stres dan tertekan ketika dimarahi, ketika diomeli, atau diancam. Jadi pendekatan-pendekatan yang membuat anak secara emosi tertekan sebaiknya tidak kita lakukan. Mungkin awalnya tujuan kita ingin supaya anak makan sayur gitu ya, makan buah. Tapi kalau kita memberikan tekanan secara emosi, malah akan menjadi kontraproduktif dan membuat anak semakin tidak mau makan makanan itu. Mungkin dia mau makan ketika di depan orang tua, tapi di belakangnya dia tidak mau. Tentu hal ini bukan yang kita inginkan. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.